أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir untuk menuntut ilmu agama pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 37. Baris ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Adapun aturan kita kepada surat kira-kira. Adapun aturan kita kepada surat kira-kira. Surat kira-kira ini ialah catatan amal kita. Catatan amal kita. Karena kita ini bila beramal nang baik dicatat malaikat rakib namanya. Di samping kanan kita ini ada malaikat. Masing-masing punya malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib itu menulis nang kita gawi daripada kebaikan, ditulisnya pahala. Apabila kita mengerjakan dosa, ada malaikat atid di samping kiri kita dicatatnya dosa. Nah, itu ada malaikat tukang catat. Surat kira-kira itu catatan amal, baik amal kejahatan ataupun amal baik. Jadi kita punya aturan juga kepada catatan amal kita itu. Adapun aturan kita kepada surat kira-kira atau catatan amal itu 4 perkara. Pertama, tugas kita nih, jangan banyak kata, maksudnya jangan banyak pender yang lain daripada menyebut-nyebut nama Allah. Itu menyebutlah huruf ba-nya titiknya hilang titiknya. Jangan banyak kata yang lain daripada menyebut nama Allah. Nah, jadi kita jangan bepander, maksudnya selain yang menghasilkan pahala. Di antara yang menghasilkan pahala itu menyebut-nyebut nama Allah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya lagi Allahu Akbar. Contohnya lagi La ilaha illallah. Contohnya lagi Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Contohnya lagi Alhamdulillah. Itu menyebut nama Allah. Soalnya bila kita menyebut nama Allah atau berzikir
itu malaikat yang di samping kanan kita itu mendengar dan dia mencatat. Jadi kita mengoleksi pahala ya. Jangan jasiden berkata nang selain daripada menyebut nama Allah. Jangan berpender selain daripada yang menghasilkan pahala. Contohnya berdusta kita tinggalkan, menggibah orang, mengoyai, menggosip, atau berpandir nang sia-sia. Berpandir nang sia-sia itu kan dicatat oleh malaikat nang di sebelah kiri kita. Malaikat atid namanya dicatatnya. Oh ini berpandir gibah catatnya. Oh ini mengoyai orang dicatatnya. Kena catatannya itu kena ditampilkan ke kita di hari kiamat. Maka sedihlah kita melihat dosa kita di catatan jahat itu. Nah, banyak kata, jangan banyak kata yang lain daripada menyebut-nyebut nama Allah. Contohnya kayak berselawat kan. Berselawat saja menyebut nama Nabi Muhammad, kadang menyebut nama Allah. Ujar Allah Ta'ala, siapa yang menyebut kekasihku Nabi Muhammad sama juga menyebut aku. Apalagi kalimatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah itu menyebut nama Allah juga. Ya Allah curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Nah jadi banyaki berzikir, berselawat supaya kita banyak mengoleksi pahala di catatan amal kita. Dan kita berzikir, bersalawat itu kada apa tuh? Kada pakai, kada menggunakan duit tuh ada. Montong aja nah, babuko montong aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, hendaklah memendekkan umur. Nah, apa aja maksudnya memendekkan umur nih? Nah, yakni jangan bercita-cita panjang umur. Nah, maka biasanya bila ulang tahun hendak panjang umurnya aja. Maka anda minta doakan ulang lawan ulama, anu tuan guru lah panjang doakan supaya panjang umur. Ya apa aja itu. Maka di sini jangan bercita-cita panjang umur. Nah, maksudnya tuh kayak ini. Jangan kita itu merasa umur panjang lagi, itu maksudnya. Maksudnya tuh jangan merasa umur rasa panjang lagi. Tapi kita hendak merasa asa satu mat lagi hidup, itu maksudnya. Berdoa tuh berdoa, ya Allah panjangkan umur ulun. Tapi ada pentingnya, panjangkan umur ulun dalam taat beribadah kepada pian. Panjang umur aja tapi maksiat percuma. Ya Allah panjangkan umur ulun dalam taat beribadah kepada pian. Kita kada bapak berdoa kayak itu. Nah, yang dimaksud di sini jangan bercita-cita panjang umur itu maksudnya jangan merasa umur rasa lawas lagi hidup. Amun orang merasa rasa panjang umur, rasa lawas lagi hidup, itu biasanya menunda-nunda bertaubat, menunda-nunda beramal. Oke, najis seorang bertaubat panjang lagi umur seorang ya, padahal esok mati. Kayak najis seorang pengajian, tulang pengajian, kena madang tuha, esok mati. Kayak najis seorang dulu beramal, kena mahadang 70 tahun, malamnya mati. Nah, jadi maksud jangan bercita-cita panjang umur, jangan merasa umur itu rasa panjang lagi. Tapi hendaklah kita merasa umur kita rasa pendek, rasa setomat lagi. Nah, dengan sebab merasa umur pendek, lalu kita hendak belakas beramal, lalu hendak belakas
bertaubat. Apalagi melihat tetangga matian sudah. Tetangga, orang kampung kita, keluarga kita banyak sudah nang matian. Sebagai contoh artinya kita akan mati juga. Apabila kada tahu, bisa juga isok, bisa juga isoknya, bisa juga seminggu lagi. Cuman kita kada tahu. Nah, oleh karena kita kada tahu itu, jangan merasa panjang umur. Amun merasa panjang umur lah asal awas lagi mati, iya kayak aja dulu ibadah, kayak aja dulu menuntut ilmu, kayak aja dulu bertaubat. Itu menunda-nunda bertaubat kena. Bahkan Nabi kita pernah bersabda, apabila engkau sembahyang wajib, maka jadikanlah sembahyangmu itu seperti sembahyang penghabisan bagimu, seperti sembahyang terakhir bagimu. Contoh misalnya nih, kita nih hendak sembahyang, ini sembahyang maghrib nih. Sembahyang maghrib itu kita rasakan sembahyang terakhir. Karena imbah maghrib itu kita kada mesti juga hidup, bisa juga mati, kada sampai sembahyang isya. Oleh karena kita merasakan sembahyang maghrib sembahyang terakhir, maka sembahyang terakhir itu bujur-bujur sembahyang, khusyuk sembahyangnya, kada meranyau hatinya. Karena imbah maghrib ini aku kada pasti hidup, bisa mati. Walaupun sebenarnya mungkin umurnya masih panjang lagi, cuman perasaan tuh nah, perasaan jangan merasa panjang lagi umur. Cobalah seandainya kayak ini. Allah Ta'ala misalnya, ini pasti misalnya Tuhan memberitahu kepada pian lewat, anggaplah Tuhan lewat mimpi misalnya, pian dimimpi, di dalam mimpi itu malam tadi, wahai ibu, pian umur pian sehari aja lagi, artinya isuk mati. Dan mimpi itu mimpi yang benar, contoh mimpi yang benar, dan pian yakin itu mimpi yang benar. Nah, apa yang pian lakukan? Kadah pun lagi pian tulak manureh, kadah pun lagi pian tulak bohoma, apa lagi kadah pun lagi piknik kemana-mana. Hendak begana di rumah aja lagi, baca Quran, baca selawat, baca zikir. Kenapa? Sehari aja lagi hidup, isuk mati. Maka nang sehari ini digunakan naik sebaik-baiknya supaya kita mati halkan berzikir. Itu seandainya kita diberitahu umur kita 1 hari aja lagi, pasti kita tidak akan sibuk lagi dengan dunia. Pasti kita sibukkan dengan akhirat, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sembahyang. Karena seharinya bang lagi. Itu kalau seandainya diberitahu. Nih umur ini kada diberitahu Tuhan bang kita nih. Bisa isuk, bisa malam ini, bisa sebulan lagi kada tahu. Oleh karena itu jangan kita merasa panjang umur lagi, tapi merasa pendek umur. Apalagi umur misalnya sudah 60 tahun, 70 tahun. Umur umat Nabi Muhammad ini jarang nang 100 tahun doh. Baina sittin wa sab'in, di antara 60 70 meninggal umat Nabi Muhammad nih. Nimbah meninggal tuh pasti menyesal kan? Menyesal kenapa aku kadang membaca ibadah. Itu menyesalnya kebanyakan ahli kubur tuh. Menyesal kenapa aku semalam kada banyak bersalawat, kada banyak berzikir. Karena kenapa aku bahari itu kada turun pengajian. Itu nang menyesalnya kena banyak umat Islam nih di dalam kubur menyesalnya itu. Nyatakan lagi nak, pasti menyesal. Nah, oleh karena itu kita jangan menunda-nunda beramal, jangan menunda-nunda baca selawat, jangan menunda-nunda baca Quran, jangan menunda-nunda beribadah. Karena hendaklah kita merasakan satu umat lagi kita nih mati, satu umat lagi mati. Ketiga, hendaklah berbanyak-banyak pujian kepada Allah Ta'ala. Itu tandanya orang yang bersyukur. Hendaklah, tononnya titiknya hilang titiknya.
hendaklah berbanyak-banyak pujian kepada Allah Ta'ala. Kita ini banyak bersyukur, banyak mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat Tuhan nih, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad. Banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita hendak sudah ulun sampaikan kemarin, cuman belum dibagikan catatannya. Kita hendak memuruk baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ada catatannya nah, belum dibagi. Coba membagikan. Ini bacaan hendak muruk baju. Nah, bagikan dan cukup. Ada di rumah. Iya. Pendek ya bacaannya. Tapi ini ulun menyarankan ini tulisan pian kasih lem di sini, batu pian tempel di lemari baju. Dimana pian biasanya situ memuruk baju di kamar atau di namun kadi divisi lemari baju di dinding kamar nang biasa situ pian muruk baju. Nah, di lemnya nah baca lagi. Namun kada dibagikan ini kada apa? Kada tahu bacaannya. Pendek kayaknya bacaannya nih, paling 3 baris nih. Nah di situ ada juga kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah tuh memuji Allah, puji-pujian kepada Allah. Bagi akan belum sebenarnya hanya dijelaskan. Beberapa lembar. Habis kah? Bertiga. Ada yang lagi pertanyaan. Ini julung 23 berat. Nah ini doa, maksudnya doa ketika memakai pakaian. Pakaian ini termasuk karudung lah, baju gamis, mukena termasuk mukena, indrok termasuk, tapih termasuk, minta maaf, cawat dan utang termasuk juga. Sebenarnya aneh kalau lelakian tuh kopiah, baju, tapih, selawar. Artinya bila pian toh, bila memorok misalnya salawar baca gini, kena memorok baju baca pulang, kena semakin lancar membaca semakin banyak dapat pahala. Memorok kerudung baca pulang, bacanya sekali aja. Ujar Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa umatku nih bebinian kalau lakian kah inya memuruk baju membaca doa ini, alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah lumayan dosa diampuni.
Semakin rancak berbaju, semakin rancak membaca, semakin rancak diampuni dosa. Namun dosa diampuni kan tidak lagi bisi dosa nih masuk surga. Kon, kadang-kadang artinya kah? Ya ini, nama artinya kan lah. Nah, doa memakai pakaian. Artinya kan dari sini ulun nyemejakan. Alhamdulillahi. Asal tahu aja tah. Segala puji lillahi bagi Allah. Alhamdulillahi, segala puji lillahi bagi Allah. Alladzi itu terjemahnya yang kasani memberi pakaian akan aku, yang memberi pakaian akan daku. Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian akan daku. Hadza sauba, akan ini pakaian. Akan ini pakaian. Warazaqanihi, dan memberi rizki akan daku, dan memberi rezeki akan daku. Hi itu akan dia, ulang. Dan memberi rezeki akan daku, akan dia pakaian maksudnya. Kan kita tuh bila diberi rezeki, kawan nukar baju itu kan rezeki dari Allah. Nah, dan memberi rezeki ia akan daku, akan dia pakaian, akan dia pakaian. Min ghairi haulin, min daripada ghairi ketiadaan haulin daya, min ghairi haulin, daripada ketiadaan daya, minni daripadaku, wala quwwatin, dan tidak ada juga kekuatan, wala quwwatin, dan tidak ada juga kekuatan. Ulangilah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang Allah kasani memberi pakaian, ia Allah ni akan daku, hadza sauba ini pakaian, warazaqanihi, dan memberi rezeki akan daku, hi itu akan dia pakaian, min gairi haulin, daripada ketiadaan daya, minni daripadaku, wala quwwatin, dan tidak juga kekuatan. Aku ini artinya kadidibisi daya dan kekuatan menghasilkan pakaian ini. Kita ini kan lemah lah. Kita ini kadidibisi daya dan kekuatan. Kita bergerak awak kita, Allah Ta'ala juga menggerakkan. Kita kawa memuruk baju, Tuhan juga nang kawa menggerakkan. Kita diberi baju, Tuhan juga nang memberi baju. Jadi aku ini kadidibisi daya dan upaya. Seberatan itu nikmat Tuhan. Becari dapat duit, nikmat Tuhan. Kawa becari bergerak, nikmat Tuhan. Nukar baju kawa, nikmat Tuhan. Memuluk baju kawa, nikmat Tuhan. Awak kita kawa mengenakan baju, nikmat Tuhan. Lalu dengan sebab baju kita menutup aurat, nikmat Tuhan. Dengan sebab berbaju kada kedinginan, nikmat Tuhan. Berarti nikmat Tuhan. Aku kari dibisi daya dan upaya.
Nah itu maksudnya. Jadi ini doa memakai pakaian. Jadi supaya kada hilang, ditempel di dinding. Di dinding di situ pian sering morok pakaian di kamar kah? Atau di lemari pakaian. Ulun sudah ulun tempel dah. Jadi bila hendak memorok melihat keingatan baca. Apabila membacanya bisa membacanya sebelum mamuruk atau haratan mamuruk. Haratan mamuruk nah sambil baca cangangi tulisannya mau ada hafal atau sebelum mamuruk kah baca lah. Nah, karena ini doa yang dibaca oleh Rasulullah juga dan sidin mengharapkan umat sidin mengamalkan juga. Jadi kan kita termasuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Berpakaian, berbaju, bertapih, berselawar itu sebagaimana cara Rasulullah, lalu menghasilkan pahala. Niat berpakaian apa bu? Yang pertama menutup aurat. Niat berpakaian menutup aurat. Jadi berpahala berpakaiannya tuh. Baca doa berpahala pula, dosa diampuni. Kemudian niatnya lagi berpakaian menyukuri pemberian Tuhan. Jangan nukar baju hanyar diandah aja dalam lemari kada dipakai. Nah itu kan baik dipakai. Menyukuri nikmat Tuhan. Mungkin dipakai baik beriakan. Memakai aja seminggu sekali bila pengantinan. Nah, tapi lah membaca doa ini disesuaikan juga dengan pakaian yang kita pakai. Amunnya memakai baju nang tangan handap aja, beginian misalnya baju tangan handap. Baca doa gini berpahala tapi gasan dipakai di rumah aja. Amun keluar rumah kan boleh baju tangan hadap kelihatan aurat. Kena kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya berdosa. Berdosa. Nah, bila keluar rumah hanya baju nang menutup aurat ya kala baca doa yang ini. Amun baju tangan handap ya tadi. Ayo kada bapak baca doa ini tapi di rumah aja memakainya, jangan keluar rumah. Tahu aja pian sudah nang batas-batas aurat babinian dah. Jangan memakai nang kelihatan aurat. Masuk kalau baju kelihatan aurat tangan handap. Nah, keluar rumah walaupun ka sayur, bededai, sasapo pelatar atau kan orang lalu-lalang tuh. Mesti ada paman-paman atau amang-amang atau lalakian yang pun marah melihat rumah acil aja. Anu jar baju tangan handap jangan ya entah berdosa, sidin berdosa. Pian berdosa juga. Nah, jadi ini termasuk nih memuji Allah lah, alhamdulillahilladzi. Nah, jadi anjuran di sini tadi apa jar? Banyak-banyak hendaklah perbanyak pujian kepada Allah Taala. Nah, sehari berapa kali pian merok baju? Baca teruslah inilah. Ini luar biasalah bila membaca alhamdulillah ya dah. Membaca alhamdulillah gonal-gonal pahalanya ada di kitab nih lah disebutkan. Rasanya ulun sampaikan juga pernah dah cuma ulun poya pulang lah. Alhamdulillah, alhamdulillah belum lagi alhamdulillah. Alhamdulillah itu berapa puting hurufnya bu? Alhamdulillah alif lam ha mim dal 1 2 3 4 5 huruf pula tah. Sebutkan dalam kitab lah, ini kitab lain keterangannya. Alhamdulillah khamsatu ahrufin ya. Kalimat alhamdulillah itu 5 huruf. Wassalatu khamsatun dan sembahyang nang wajib itu 5 waktu. Ini kan alhamdulillah kalimat hurufnya 5.
sembahyang 5 waktu Jesiden itu sembahyang yang wajib itu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu. Fa iza qala al-'abdu, apabila mengucap oleh seorang hamba daripada umat Nabi Muhammad nih, hanya mengucap alhamdulillah, belum lagi alhamdulillah. Toh 5 huruf pula. Kutiba lahu sawabu khamsi salawatin. Niscaya ditulis baginya pahala seperti mengerjakan 5 kali sembahyang yang wajib. Tapi jangan juga salah sangka aku membaca alhamdulillah aja lagi, alhamdulillah lagi kada sembahyang lagi. Nah, itu luput ngarannya. Ini pahalanya artinya amun kewajiban tuh tetap kita gawi sembahyang 5 waktu tuh, amun kada haid, amun kada nipas lah binian. Tetap sembahyang 5 waktu itu digawi. Tapi ketika kita mengucapkan belum lagi alhamdulillah, hanya alhamdulillah 5 huruf itu sudah dicatat pahala oleh malaikat nang rakib nang di samping kanan kita. Seperti pahala mengerjakan sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu, sembahyang wajib. Alhamdulillah. Nah, kemudian lillah. Nah, alhamdulillah. Lillah itu berapa hurufnya? Itu salah satu ahrufin ya 3 huruf. Lam ha kah? Huruf lam 2 buting, huruf ha sebuting 3 huruf. 3 huruf. Nah, faiza, ini keterangannya, faiza dhammat ilal awal, apabila digabung nang 3 huruf nih dengan huruf nang sebelumnya, alhamdulillah kan 5. Digabung dengan 3 ini berapa? 8. Syarat sama niatan, jadilah 8 huruf. Nah, wa abwabul jannah samaniyatun, dan pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada 8. Fa iza qala, apabila berkata oleh al-'abdu, oleh seorang hamba, alhamdulillah aja, hanya mengucap alhamdulillah, fatahallahu ta'ala lahu samaniyata abwabil jannah, niscaya dibukakan Allah Ta'ala baginya, bagi yang membaca alhamdulillah tadi, 8 pintu surga lah, pintu surga. Yadkhulu, masuk dia, min ayyi babin sya', daripada pintu mana saja yang ia kehendaki, bila hisabin, tanpa hisab, wala azabin, tanpa azab. Nah, jadi bila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah ya, dibukakan baginya 8 pintu surga baginya, dia akan masuk surga daripada pintu mana saja yang ia kehendaki. Nah, alhamdulillah nih. Ya, kalau ada kalimat alhamdulillah nih, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, kita yang makan alhamdulillah juga. Kita bangun gorengnya juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Ada juga alhamdulillahnya. Kita keluar dari WC, gufranakal hamdulillahilladzi, ada kalimat alhamdulillah di tengah-tengah. Apalagi kalau pian masa hari-hari ke WC kan dah apa? Masuk WC, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baca dulu, hanya kaki kanan. Jangan masuk dulu hanya baca. Di dalam WC kan boleh bacaan. Di luar WC bacanya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kaki kiri lah, kaki kiri, bukan kaki kanan. Bihira, pahami, bah tutung bah istinja. Keluar kaki kanan, hanya baca gufranakal hamdulillahilladzi. Ada kalimat alhamdulillahnya, azhaba annil adza wa afani. Apa artinya aja? Gufranaka, ulun mengharap keampunan engkau. Kada usah gini catat gitu biar hafal ya. Ya Allah, gufranakal hamdulillahilladzi, ulun mengharap keampunan engkau. Ya Allah, subhanakal hamd, segala puji bagi Allah. Gufranakal hamdulillahilladzi, yang azhaba, menghilangkan, anil azza, daripada diriku. Al azza itu kotoran yang mengganggu. Kan minta maaf, tahi kami itu kotoran yang mengganggu. Kemudian kada keluar sakit parut kita, mengganggu kita. Pas sudah keluar sudah, bihira sudah, bakami sudah,
itu Tuhan membantui, Tuhan memberikan nikmat nang sehingga awak lega ada perut kita nih sudah ada keluar kotoran, lalu kita memuji Allah yang menghilangkan azhaba anil azab daripadaku kotoran nang mengganggu, wa'afani dan maafiatkan akan daku. Afiat kalau sudah sehat, kalau sudah bila kotoran itu keluar sudah nyaman sudah. Waktu hendak behira tadi biar menghadapi ayam panggang, ada khusyuk menghadapi ayam panggang pasti hendak behira. Biar hendak behira ini apa aja biarlah kada sembahyang terganggu, anak makan terganggu, biar pekandaraan hendak behira, hendak memandak tuh hendak mencari WC tuh, apa aja biar menurih hendak behira, kada kekaruan menurih, itu kan yang mengganggu tuh, kotoran yang dihampas, kotoran di awak kita tuh, lalu pas sudah kita keluar dah, Tuhan membantu kita. Imbah tontong mestinya baca atau imbah tontong kalau saya baca memuji Allah, ghufranakal hamd, ada juga kalimat alhamdulillahnya. Nah, umat Islam ini selalu ada doa-doa, selalu ada doa mendoa setiap pian keluar rumah. Apa doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu bacaannya keluar rumah. Insyaallah selamat di perjalanan. Nah, itu banyak kejadian apa? Hendaklah berbanyak pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, termasuk membaca doa ini, doa memakai pakaian. Jadi bila kita taala berdoa memakai pakaian itu kada diganggu oleh iblis, kada diganggu oleh setan. Lamun kita memuruk aja kada bacaan, itu setan umpat juga di awak kita. Kada akun kalau kita dipiruhuti oleh setan. Tapi kalau kita membaca doa ininya kena mengganggu setan. Nah. Kemudian keempat di dalam kitab tadi lah, hendaklah berbanyak-banyak sedekah. Namun ada duitnya, dan bersedekah ini kada mesti sugih. Kita orang biasa-biasa saja kada sugih. Awak aja bersedekah 1.000 rupiah sehari buat dalam celengan masjid misalnya, atau orang banyak aja permintaan di pinggir jalan, nah gasan membangun langgar, nah bila lalu jual timbai 2.000 misalkah ya, kada mesti banyak semampu kita. Lamun kada lalu duit gasan bersedekah, bila ketemu orang senyum, tabassumuka fi wajhi akhikal muslim sedekah. Senyumnya engkau, manis mukanya engkau kepada saudara engkau seiman seagama itu sedekah. Tapi senyumnya lah pian lawan bibinian jualah. Jangan bibinian senyum lakian lain, nah kena ngalih timbul kena geeran lakian lain tuh bisa anak pun aku soalnya apa aja senyum seorang kan. Nah timbul kena orang salah sangka pian senyum lawan bebinian juga, atau lawan lalakian nang lalaki lang mahram bagi pian. Maksud mahram tuh nang pian kada boleh nikah, anak pian lalakian tangsa anak pian, bintu hapian, binantu pian, itu kan kada boleh dinikahi kalau lah tuh laki-laki yang mahram bagi pian. Siapa lagi anak kemanakan pian, ayo itu senyumi. Tapi lamun tetamu kaum kada bisa gini senyum lah. Kena ulun salah sangka, acil nih anak pun ulun sawoja senyum-senyum. Nah, ulun gen juga kada boleh juga senyum-senyum lawan pian. Nah, timbul kena ngalih kena. Nah, jadi itu. Hendaklah berbanyak-banyak sedekah. Itu aja lah ulun sampaikan lah, ulun dah kaur ya nah. Mungkin mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, mudah-mudahan dosa kita berataan dan mudah Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.